yang menjadi susah itu adalah ketika Anda wawancara seseorang. Kalau seseorang mengatakan begini, itu masuk dalam finding apa analisis? Ini harus finding and analysis. Finding itu bahasa Indonesianya apa? Temuan. Ya. Kalau analisis? Analisa. Apa beda finding sama analisis? Hasil dari analisanya menghasilkan temuan. Seperti itu. Enggak. Gini, gampangannya begini. Finding itu temuan. Analisis itu adalah elaborasi dari temuan. Kira-kira gitu. Ya, misalnya Rauf dengan saya ada di luar ruangan ini. Terus saya minta tolong Rauf, tolong Anda cek ruangan 207 itu ada apa saja. Terus dia jalan. Terus kemudian dia balik ke saya, bilang atau melaporkan, Pak, di situ ada jumlah meja sekian banyak, jumlah kursi sekian banyak, ada 1, 2, 3, 4, monitor, ada AC, ada ini, lampu dan sebagainya. Itu temuan. Artinya temuan itu tidak ada unsur subjektivitas dari peneliti. Rauf. Write as it is. Anda tulis apa yang Anda lihat apa adanya. Itu Anda tulis. Kalau analisis baru ada objektivitas subjektivitas dari Anda. Ya. Contoh misalnya, Pak, ini sudah bagus, Pak. Artinya apa? Orang atau mahasiswa orang yang duduk di sini itu bisa ngelihat dari monitor di sini, monitor yang sana, ataupun juga pembicara itu bisa ngelihat monitor di sana, Pak. Jadi kalau dilihat dari visibility untuk PPT dan sebagainya itu sudah cukup bagus, Pak. Bagus atau tidak itu kan subjektif. Nah, itu masuk dalam analisis. Jadi analisis itu subjektivitas peneliti tetapi yang kuat argumennya. Kalau bagus katakan bagus, kalau tidak bagus katakan tidak bagus. Misalnya, temuannya mengatakan bahwa hanya 1 AC. Terus kemudian analisisnya, Pak, memang betul 1 AC, Pak. Kalau ruangan segini hanya 1 AC, Pak, sumuk, Pak. Nah, itu subjektif. Itu bagian dari analisis. Jadi kalau findingnya itu hanya 1 AC gitu ya, kalau analisisnya itu nggak nyaman nanti, Pak. PK-nya kurang tinggi, misalnya begitu. Rekomendasinya apa? Tambahkan AC, Pak. Nah, itu di bawah nanti. Gitu. Ya. Jadi Anda harus bedakan antara finding dan analisis. Jangan dicampur. Kan gini, yang menjadi susah itu adalah ketika Anda wawancara. Anda wawancara seseorang. Seseorang mengatakan gini. Ya kan? Terus kemudian itu kalau seseorang mengatakan begini, itu masuk dalam finding apa analisis? Seseorang mengatakan bahwa suku yang dikeluarkan pemerintah ini adalah untuk mendistribusikan kekayaan supaya orang tidak lagi ke bank dan mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak. Pernyataan itu tuh katakan dari Kementerian Keuangan misalnya begitu, ya. Menurut Anda, apa yang diomongkan itu masuk finding apa analisis? Finding, karena Anda tidak merubah apapun kan? Itu masuk finding. Baru kemudian chapter tentang analisis, ya kan chapternya beda nih, chapter finding, chapter analisis. Chapter analisis itu adalah komentar Anda tentang apa yang diungkapkan orang itu. Oh iya benar. Kenapa kok benar? Karena deposito itu masih segini rate-nya dan kalau suku rate-nya segini, jadi menguntungkan. Sehingga apa yang dikatakan orang itu benar. Benar itu kan subjektif kan?